Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pendidik yang sangat berbahagia, jumpa lagi di video tutorial kali ini, yaitu pengumuman kelulusan PPDB yang otomatis akan terkirim ke email masing-masing pendaftar. Nah, Bapak Ibu pendidik yang berbahagia, di video tutorial sebelumnya itu sudah kita membuat formulir PPDB secara online, di mana para peserta didik, calon peserta didik nantinya akan mengisi formulir itu, dan otomatis nanti file-file itu, isian formulir, calon peserta didik itu akan masuk dalam bentuk file spreadsheet ya. Nah, kemudian pihak sekolah, pihak panitia akan mengelola file pendaftaran itu sampai kemudian pengumuman kelulusan. Nah, di dalam file Excel itu, dalam file spreadsheet itu terdapat beberapa data yang kemudian juga nanti kita butuhkan dalam pengumuman kelulusan. Jadi nanti Bapak Ibu akan mengelola sendiri sampai ke pengumuman kelulusan, dan saya coba membuat seperti ini formatnya. Saya buat di Excel dulu ya. Nah, ini setelah diolah datanya dari formulir, kemudian mungkin ada beberapa pertimbangan sampai kemudian seleksinya sampai ke pengumuman kelulusan. Nah, setelah itu kita buat format pengumuman kelulusan dalam bentuk file Excel. Misalnya seperti ini saya buat. Nomor pendaftaran, NIS, kemudian nama lengkap dan email. Email ini kita dapatkan dari isian formulir pendaftaran. Kemudian nama sekolah juga sama. Jadi ini semua itu diambil dari isian formulir pendaftaran. Ya. Kemudian nanti tinggal kita tambahkan statusnya, dia lulus atau tidak lulus. Nah, kalau kemarin formulir di video tutorial sebelumnya itu formulirnya kita itu agak panjang, tidak sesimpel ini. Tetapi Bapak Ibu kan tinggal mengelolanya nanti dan dibuat simpel untuk pengumuman kelulusan. Jadi tidak perlu terlalu banyak kolom-kolom dimasukkan di sini. Yang dibutuhkan saja Bapak Ibu. Nah, yang utama adalah emailnya jangan sampai kemudian tidak dimasukkan, karena ini nanti akan mengirim ke email peserta nantinya. Dan ini contoh saya gunakan email ini sama ya, sebagai contoh saja Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi saya buat file pengumuman seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu juga akan membuat format file Excel dalam bentuk pengumuman juga sama. Silakan menyesuaikan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang kedua, saya membuat satu file lagi, template pengumuman kelulusan juga menggunakan Microsoft Word ya. Oke, seperti ini templatenya saya buat, dan Bapak Ibu nanti juga akan menyesuaikan kondisi di sekolah masing-masing. Ya, ini pengumuman peserta didik baru. Oke, dengan format seperti ini: biodata siswa, nomor pendaftaran, nama lengkap, NIS, asal sekolah, lulus tahun berapa. Kemudian status. Ya, ini statusnya. Apakah dia lulus atau tidak lulus. Oke, sampai ke bawah tanggal pengumuman kelulusan, today, dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu menyesuaikan ya. Kalau misalnya mau masukkan di sini, mau dimasukkan di sini tanda tangan panitia, ya silakan, nanti dalam bentuk gambar. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini terkait format ini, silakan nanti Bapak Ibu buat sesuai dengan aturan masing-masing di sekolah. Ya. Nah, kemudian file ini saya akan masukkan nanti ya, ini saya tutup saja. File ini nanti akan saya masukkan ke dalam Google Drive-nya kita. Oke, saya buka Google Drive ya. Nah, Bapak Ibu, saya kira Bapak Ibu sudah familiar di sini untuk masuk di Google Drive ya. Ini Google Drive. Ya, tentunya pasti Bapak Ibu harus login dulu ke dalam email masing-masing yang digunakan dalam pengumuman ini. Nah, kemudian klik baru, kita buat folder dulu ya untuk pengumuman. Klik folder, kemudian buat sini pengumuman, kasih nama folder pengumuman kelulusan PPDB 2020 misalnya ya. Oke, ini kita buka. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, lanjut
kita masukkan tadi file yang kita buat, ini 2. Saya tinggal geser saja masuk ya Bapak Ibu. Oke, di copy. Nah, satu lagi Bapak Ibu, template-nya. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita buka. Yang pertama dulu kita buka template-nya ya. Template ini kita buka. Nah, ini Bapak Ibu kita ubah dalam bentuk Google Dokumen. Jadi ini kan tadi filenya dalam bentuk file docx ya. Ini kita ubah, kita buka dalam bentuk file Google Dokumen dulu. Kita tunggu. Ya, ini sangat tergantung koneksi internet Bapak Ibu. Nah, ini sudah terbuka. Nah, tetapi Bapak Ibu perhatikan, ini ekstensinya masih docx ya. Ini format Microsoft Word. Ini kita ubah dengan cara file, kemudian disimpan sebagai Google Dokumen ya, disimpan dalam file Google Dokumen Bapak Ibu. Nah, ekstensi docx-nya sudah tidak ada yang di atas ini. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan dikelola. Kalau misalnya ada format yang masih masalah atau mau ditambahkan, silakan Bapak Ibu ya. Ini bisa ditambahkan atau diapain. Ya. Oke, kalau misalnya sudah dianggap bagus, tidak ada masalah. Nah, sekarang ini kita tutup dulu Bapak Ibu. Tutup saja. Kita kembali ke pengumuman ini. Ini di back ya. Nah, otomatis Bapak Ibu ini sudah ada 2 terbentuk. Ada template yang Google Dokumen ini yang ada simbol seperti ini. Kalau itu adalah Word ya. Ini sudah bisa kita hapus. Bisa juga dilihat dari sini tanggal perubahannya Bapak Ibu, jam perubahannya ya. Oke, ini bisa dihapus Bapak Ibu karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah, sekarang kita masuk ke pengumuman kelulusan ini. Kita buka pun sama Bapak Ibu ya. Nah, kemudian buka dengan Google Spreadsheet. Oke. Nah, ini pun sama masih pakai XLX ya, format Excel. Ini kemudian kita simpan ke dalam bentuk spreadsheet ya. Simpan sebagai Google Spreadsheet. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Apa perbedaan kalau misalnya kita menggunakan XLS ini dengan yang spreadsheet Bapak Ibu. Nah, perhatikan baik-baik, kalau di pengumuman kelulusan ini itu tidak ada pengayaan ya. Ini hanya langsung alat ya, tidak ada pengayaan. Tetapi kalau dalam format Google Spreadsheet itu ada pengayaan Bapak Ibu ya. Jadi ini ditutup saja karena kita tidak butuhkan. Nah, kemudian supaya ini rapi ya, kita hapus saja file yang tadi. Ini sudah tidak dibutuhkan lagi nih, yang simbol Excel ini. Ini simbol Excel ini. Kita hapus saja, delete. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita buat satu folder untuk menampung file bukti pengumuman kelulusan ya. Oke, klik baru, kemudian folder bukti ya, atau ya, file pengumuman kelulusan ya. Klik buat. Nah, nanti di dalam sini kita akan simpan file-file PDF ya, bukti pengumuman kelulusan itu yang akan dikirim ke peserta yang kita akan kirimi Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya kita masuk kembali ke sini template Bapak Ibu ya. Jadi tolong diperhatikan Bapak Ibu di sini. Jadi sama sudah kita isi seperti ini, kurung siku kiri, siku kiri ini double, kemudian siku kanan ditutup ya, 2 double juga. Nomor pendaftaran, nomor lengkap, NIS ya. Ini bentuk mail merge kalau di Excel, di Word ya Bapak Ibu. Nah, jadi mail merge. Nah, sekarang selanjutnya
kita masuk ke sini Bapak Ibu ya, di Excelnya, di spreadsheetnya. Nah, nomor pendaftaran, NIS, nama lengkap, email, nama sekolah, tahun lulus, dan status. Ini yang kita butuhkan dalam template kita. Ya kan, nomor pendaftaran, nama lengkap, NIS, alamat sekolah, dan tahun lulus, kemudian status. Ya. Nah, sekarang bagaimana mengintegrasikan kelulusan ini? Ya, sama dengan video tutorial sebelumnya, yaitu kita memanfaatkan add-on AutoCred ini. Ya, add-on AutoCred. Bagi yang belum terinstall, itu bisa langsung masuk didapatkan add-on. Nah, kemudian kita ketik sini AutoCred ya. Oke, kemudian ini ada warna apa ya? Ada yang warna orange ini. Ya. Kita klik AutoCred. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu langsung diinstal ya. Kita klik. Ya, kemudian sini ada install. Ini kebetulan saya sudah install ya. Install. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu minta diizinkan dalam penggunaan emailnya, ya silakan klik izinkan ya Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kembali ke pengayaan sini. Kalau misalnya masih ada yang belum muncul setelah diinstal tapi belum muncul AutoCred-nya, silakan di-refresh Bapak Ibu. Tekan tombol F5 di keyboardnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya klik pengayaan, kemudian AutoCred, kemudian Launch ya, atau Open atau Run. Nah, kemudian kita klik New Job. Ya. Oke, kemudian kita masukkan namanya, misalnya pengumuman kelulusan. Kemudian next. Kita ambil template-nya. Ya, ini template pengumuman kelulusan. Select. Kemudian next. Nah, kita mapping ya. Nomor pendaftaran sudah benar, nama lengkap sudah benar ya. NISN itu tadi apa? Oh, NIS ya. Oke, NIS. Judul kolomnya di NIS ya. Ini NIS Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian asal sekolah, nama sekolah, tahun lulus, oke sudah pas. Status, oke sudah status juga. Nah, kemudian next Bapak Ibu. Nah, nama filenya misalnya bukti kelulusan PPDB. Ya, SMK N Sulbar belajar. Oke, file PDF. Ini multiple output mode, next. Nah, sini kita hapus ya untuk menampung folder file bukti tadi, bukti pengumuman kelulusan, kita hapus ini. Yes, kemudian choose folder file pengumuman kelulusan. Oke, select. Kemudian next. Next. Kemudian next. Nah, di sini kita jawab ya, pilihannya yes ya. PDF oke. Nah, di bagian bawah sini kita masukkan tag email ya, email. Diperhatikan besar kecilnya Bapak Ibu ya. Kalau di judul kolomnya kita menggunakan huruf besar, judul kolom email menggunakan huruf besar, nah itu kemudian juga harus sama. Kalau kecil ya huruf kecil juga Bapak Ibu. Subjek kita isi misalnya pengumuman kelulusan PPDB SMK N Sulbar belajar. Oke. Kemudian silakan sampaikan pesannya apa ya Bapak Ibu ya. Ya misalnya pengumuman kelulusan
ppdb smkn Sulbar belajar ya. Silahkan download ya. Apa ya Bapak Ibu ya, yang ya tergantung Bapak Ibu ya bahasanya gimana. Silakan apa bukti ya, pengumuman status kelulusan Anda terlampir di bawah ya. Terlampir pada email ini. Oke. Silahkan diunduh dan di print out untuk dijadikan bukti pada saat pendaftaran ulang. Oke. Panitia pelaksana. Terima kasih. Nah, nanti Bapak Ibu seperti ini ya. Ini contoh saja. Nah, setelah itu ini sudah semua diisi. Oke. Kita klik next lagi. Nah, kita pilih run off from form trigger ya. Oke, kita jawab yes. Ya. Kemudian kita save. Nah, sekarang Bapak Ibu ya dipastikan bahwa ya semua sebelum kita running dipastikan bahwa semua siswa yang mendaftar di sekolah kita itu sudah masuk dalam tabel Excel ini, tabel spreadsheet ini ya, dengan status kelulusannya. Saya close dulu ini. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini hanya contoh saja, hanya contoh empat nomor pendaftaran ini. Jadi kalau semuanya silakan misalnya 100 ya, silakan dimasukkan semua 100 ya Bapak Ibu di bagian sini. Untuk yang diumumkan status kelulusannya, apakah dia lulus atau tidak lulus. Ya, Bapak Ibu. Ini hanya sampel saya pasang sebanyak 4 orang saja. Nah, setelah itu Bapak Ibu kita masuk di pengayaan atau crack, kemudian launch lagi. Ya. Kita tunggu sampai dia jalan. Nah, sekarang Bapak Ibu tinggal kita running ini, run job ya. Oke, untuk mengeksekusi pengumuman. Jadi nanti setelah kita run ini, nanti dia akan jalan ya, pemberian ininya, pengiriman emailnya, pembuatan file PDF, kemudian pengiriman email. Oke, running job. Nah, kita lihat statusnya di sini Bapak Ibu. Oke, di belakang sana terjadi proses pembuatan file ya. Oke. Ini sudah 4 baris digabung. Ya, 4 baris akan digabung ya. Akan di merge. Oke, kita lihat sudah ada satu yang terbuat. Dokumennya sudah satu ini di belakang ini Bapak Ibu. Ya, kita lihat. Ya, sudah ada satu. Oke, 2. Sudah 2. Nah, ini Bapak Ibu tinggalkan saja, tidak usah ditunggu. Kalau misalnya sampai 100, 200, 300 siswa, ditinggalkan saja Bapak Ibu, biarkan dia jalan. Nah, kalau misalnya tiba-tiba langsung ada kegagalan, ya mungkin karena kecapean ya, Bapak Ibu ada tiba-tiba langsung close ini, Bapak Ibu bisa langsung running ulang kembali. Tinggal jalankan ulang kembali ini, nanti akan melanjutkan yang belum terbuat ya. Statusnya yang belum terbuat itu akan langsung dijalankan. Oke, seperti itu. Nah, ini sudah selesai semua Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini sudah selesai. Oke, dan sudah dikirim ke siswa. Oke. Ya, kebetulan email yang saya gunakan semuanya sama ya, Bapak Ibu.
Oke, kita lihat ke dalam dokumennya kita. Sini pengumuman, file pengumuman. Oke, nah ini sudah ada bukti yang terbentuk Bapak Ibu ya. Oke, tadi kita lupa masukkan nama ininya, nama file untuk nama pesertanya ya. Nah, oke. Status tidak lulus. Oke, yang lainnya coba kita buka. Atas nama siapa nih? Amirullah. Ini lulus ya. Oke, kita lihat di sini Amirullah apa lulus ya seterusnya. Ya kan? Amirullah lulus. Oke. Kemudian ini Abdul Mujid tidak lulus, kita lihat ya, Abdul Mujid tidak lulus. Oke. Ya, itu Bapak Ibu ya terkait dengan pembuatan pengumuman kelulusan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ada tambahan ya, tiba-tiba ada tambahan, lupa, anggaplah panitia terlupa, bisa Bapak Ibu tinggal tambahkan saja di sini nomor pendaftarannya berapa ya. Saya contoh ini, saya copy saja dulu, saya copy sampai di sini statusnya. Oke, paste. Ini saya ubah jadi oke, sudah jadi 5 ya. Terus oke, saya ganti namanya misalnya jadi apa nih, Abdullah ya. Oke, NSE nya saya ubah ya, misalnya terakhirnya 4, terakhirnya 4, 1, 2, 4. Nah, setelah ini Bapak Ibu tinggal Bapak Ibu jalankan saja. Jadi ditambahkan saja Bapak Ibu ya. Oke, pengayaan autocrat. Ini sama kasusnya kalau misalnya tiba-tiba gagal Bapak Ibu. Ya, tiba-tiba gagal ya. Oke. Pengayaan autocrat lans. Ya. Nah, kemudian tinggal kita run job. Ya, run job. Oke. Nah, ini sudah ada tulisan. Nah, satu row yang akan digabung, yang akan di merge ya. File Excel ini digabung dengan file template tadi. Oke. Sudah selesai. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, terkait dengan tadi ada yang terlupa ya, kalau misalnya Bapak Ibu sebenarnya juga sudah bisa seperti ini, cuman kalau misalnya Bapak Ibu ingin memberikan penamaan filenya dengan nama masing-masing peserta atau nomor pendaftarannya, itu boleh. Kita tinggal edit Bapak Ibu ya. Ini tadi terlupa, tinggal diedit saja. Nah, pengumuman kelulusan, next. Di bagian penamaan file tadi. Nah, di sini dia ya. Bisa ditambahkan di sini misalnya no pendaftaran. Nah, nama lengkap. Ini harus sama dengan judul kolom Bapak Ibu yang di sini. Ini no pendaftaran, ini nomor pendaftaran, ini nama. Bisa juga langsung di copy saja Bapak Ibu ya. Ini kan bisa di copy nih. Ctrl C baru dipaste. Ya, saya ulang ini Bapak Ibu ya. Oke, paste. Ini kan sama ya. Kemudian nama lengkap sama Ctrl C, kemudian kita kasih spasi, nah baru Ctrl V untuk paste ya, ini sama supaya tidak salah-salah Bapak Ibu ya. Kemudian tinggal langsung save saja karena yang diubah cuman ini, save. Oke, sekarang saya coba tambahkan lagi satu, tadi ini 5 ya. Oke, ini saya copy. Ini saya copy. Ke bawah lagi. Anggaplah saya tambah sampai berapa nih? Oke, ini 6, 7, 8, 9. Oke. Ini diganti misalnya Abdullah Hadi misalnya.
ini Munir, ini Abdul Wahab, ini Mutmainnah. Oke, ini contoh. Nah, kemudian statusnya misalnya ini lulus. Sorry. Nah, yang terakhir tidak lulus. Anggap saja Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini lihat Bapak Ibu ya. Nah, ini statusnya dengan kelulusan. Oke. Nah, ini dokumen siswanya. Kalau misalnya Bapak Ibu ini tidak tertanda, maka nanti akan di-generate ya. Nah, sekarang kita masuk di pengayaan. Launch. Oke, tinggal di play saja Bapak Ibu. Run job. Oke, statusnya sudah ada di sini. Sementara proses 4 baris tadi yang kita buat ini akan di merge. Oke, 1 sudah selesai. Dua, oke. Tiga, tinggal 1 lagi proses. Oke, selesai Bapak Ibu. Nah, ini statusnya sudah terkirim juga. Oke, kita cek tadi drive-nya. Nah, ini ada pertambahan nih. Mana yang paling terakhir nih? Kita lihat 10.51, 10.58 sekarang. Oh, ini yang paling terakhir yang di atas ini. Oke. Ini nama filenya pun juga sudah berubah, ya kan? Tadi kan kalau yang di awal tadi ini kita belum tambahkan tag tag pendaftaran ya. Nomor pendaftaran dengan nama. Nah, sekarang ini kita tambahkan tag ini. Seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah, kita coba cek. Nah, lulus ya. Oke, Abdul Hadi lulus. Seperti di sini juga Abdul Hadi, mana nih lulus ya. Sekarang kita cari ini yang Mutmainnah. Mana nih kira-kira Mutmainnah ini? Ini mungkin ya, yang terakhir nih, 59. Nah, ini betul ya namanya. Nomor pendaftarnya 9 BPDB SB 2020 Mutmainnah. Oke, kita buka. Statusnya itu tidak lulus harusnya. Oke, oh betul, tidak lulus. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya data-data ini bisa kita mainkan ya. Termasuk tadi ini, anggaplah bahwa ini tadi kita mau hapus, itu boleh juga Bapak Ibu kita hapus. Ya. Yang menyesuaikan dengan format yang terbaru penamaan filenya, sehingga nanti nama filenya yang tadi ini itu akan terkirim ke mereka kembali dengan format nama file yang ada namanya ya. Yang ini kan tidak ada namanya dengan nomor pendaftarannya. Itu bisa juga. Ini bisa diterapkan untuk hal-hal yang lain Bapak Ibu ya. Misalnya ada kesalahan atau kekeliruan, ini bisa dihapus Bapak Ibu. Jadi ini dihapus ke bawah. Sampai di mana tadi yang tidak ada ini ya? Sampai di sini kalau nggak salah ya. Sampai Abdullah. Ini kita hapus sampai di sini, delete aja. Nah, pada saat dihapus seperti ini nanti akan mengenerate ulang Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya statusnya dokumen itu belum sukses, belum terbaca di sini, itu nanti akan membuat kembali. Ya. Oke. Saya coba hapus dulu yang di bagian sini Bapak Ibu ya. Ini ya, ini ke bawah kayaknya. Oke, kita hapus sampai di sini. Delete. Nah, tapi ingat Bapak Ibu, file ini sudah terkirim ke peserta ya. Yang tadi yang sudah jadi. Tapi kalau misalnya mau dikirim ulang kembali boleh. Nah, tinggal dihapus yang tadi Bapak Ibu, kemudian klik masuk pengayaan, autocorrect, launch, ya. Kemudian kita running ulang kembali, running job. Ya. Jadi luar biasa autocorrect ini dia akan membaca status dokumennya. Kalau misalnya dokumen itu belum
ada status berhasil dikirimnya, dibuatnya, maka nanti akan membuat kembali. Oke, pengumuman kelulusan, run. Ya. Nah, ini terbaca ada 5 baris yang akan di merge ini, yang tadi kita hapus statusnya ini, status dokumennya. Ya. Oke, sudah selesai di merge 1, dan ini langsung dikirim kembali ke email bersangkutan ya, email pendaftar. Oke. Oke. Tinggal ya sudah 3, tinggal 2 lagi proses pembuatan. Oke, tinggal 1. Nah, sudah selesai Bapak Ibu ya. Ini sudah selesai. Oke. Nah, kita cek ya di belakang ini. Nanti akan terkirim ulang kembali file itu ke email yang terdaftar ya. Oke, saya cek di dokumen. Nah, ini yang baru dibuat tadi. Nih, Amirullah. Amirullah ini yang paling atas Bapak Ibu ya. Amirullah. Statusnya lulus. Kita lihat. Amirullah. Ini Amirullah. Statusnya lulus. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ya, hari ini tanggalnya. Nah, demikian Bapak Ibu teknik membuat pengumuman kelulusan yang otomatis langsung terkirim ke email peserta ya. Jadi tinggal Bapak Ibu memasukkan file pengumumannya di sini dalam bentuk file Excel dengan cara tadi diubah dalam bentuk Google Spreadsheet ya. Kemudian masukkan juga template-nya sama ya, Bapak Ibu, kemudian jalankan pengayaan atau create. Silakan disesuaikan fill-fill yang diinginkan sesuai dengan template-nya masing-masing. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mengecek email ya, email yang saya daftar tadi di sini. Jadi, apakah betul akan masuk di email kita ya? Ini hanya contoh saja Bapak Ibu ya, nanti akan otomatis masuk juga di email peserta. Gmail.com. Oke, saya coba menggunakan email yang lain, email yang tadi. Siswa Sulbar Belajar, oke. Grupnya, masukkan passwordnya. Nah, ini Bapak Ibu, ini tadi email yang masuk nih. Banyak sekali emailnya. Oke, kita lihat ya, ini tadi pengumumannya, isinya, lampirannya apa nih. Oke, misalnya siapa nih, Amirullah ya, Amirullah. Oke, nah sudah kelihatan Bapak Ibu ya, terkirim ke email peserta nantinya. Oke, saya kira itu Bapak Ibu sekalian ya. Semoga bermanfaat tutorial ini demi memudahkan pekerjaan kita, dan kemudian Bapak Ibu sekalian semoga tetap sehat walafiat di masa COVID-19 ini. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.